Tes. Wow. Kenceng banget. Oke, jadi ini salah satu barang yang kita nggak tahu ternyata bisa begini suaranya. Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, Mega Unboxing is back di bulan September ini. Jadi yes, ada beberapa gadget-gadget baru yang gue beli, yang kalian request, dan juga ada yang beberapa yang dikirimin sama brand buat kita cobain dan kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, ada 8 box yang bakal kita unboxing. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, item pertama, jajanan kita. Ini yang kita kecil semua packingan lokal ya. Jadi, wes. Ya, jadi ini charger dari brand Novo, yang mana dia itu udah compatible sama Superfook. Dan ini juga compatible sama Power Delivery. Jadi kalau kalian yang pakai smartphone-nya Oppo, Realme, OnePlus, ini bisa masuk ke charger ini. Nah, sebelumnya dia tuh jarang banget ada charger yang bisa Superfook. Malah belum ada deh setahu gue. Terakhir gue yang waktu ke MWC, aksesoris pihak ketiga tuh nggak ada. Nah, ini kayaknya baru pertama yang bisa yang gue temuin. Makanya gue penasaran pengen tes. Kalian nanti mungkin bakal masuk ke rekomendasi charger dan power bank 2023. Oke. Chargernya kecil coy. Sama dapat kabel. Yes, dapat kabel USB-C ke C. Oke, jadi ini dia untuk chargernya ya. Chargernya bisa output sampai 67 watt dan karena udah pakai GaN, gallium nitride, jadi ini bentuknya kecil bisa dibilang, dan ada 20 port USB-A dan USB Type-C. Nah, USB-A-nya ini guys warnanya ungu nih. Yang mana dia itu artinya dia compatible dengan si Superfook ya. Ini gua ada tulisannya tuh ya, 65 watt max dan 67 max untuk yang USB Type-C-nya. Oke guys, sudah terpasang. Ini kita coba tes di Realme 11 Pro ya, yang terbaru ya. Nah, sekarang dia baterainya pas lagi ada di 30%. Dan kita coba tes pakai kabel C2C. Kita lihat bisa nggak ya? Nongol Superfook-nya. Oke, dan tulisannya Ultra Fast Charging ya. Tuh, nah nongol langsung Superfook-nya. Jadi kalian udah nggak perlu pakai kabel A2C, pakai kabel ini aja. Oh ya, nggak afdol kalau kita nggak tesin kabel aslinya juga. Jadi ini ada kabel dari HP boxnya Realme ya. Kita tes di atas apakah bisa. Yes, bisa juga Superfook ya. Jadi kalian bisa dua arah. Oke, nggak afdol kalau kita nggak ngecekin ya wattnya berapa. Sekarang kita tes pakai kabel lain nih. Kabel lain USB-C ke C. Dan Superfook-nya masih nyala. Nah, di sini kita bisa lihat nih wattnya berapa ya. Oke, jadi mentoknya dari tadi kita di 29 dan 28 nih ya. Jadi memang nggak full 65 watt kayaknya ya untuk yang versi ini. Jadi kalau yang kalian pakai kabel USB-A mungkin, karena USB-A ini biasanya dia itu ada tulisannya nih guys. Bisa sampai kayak 10 ampere nih. Tuh, ada tulisannya 10A ya. Lumayan lah, udah ada charger alternatif ya yang lebih kecil. Dan harganya juga ini oke banget di Rp289.000 aja. Nanti gue taruh aja linknya semua di bawah kalau kalian penasaran. Sip, lanjut. Oke, yang kedua agak gede dikit paketnya nih ya. Ini adalah controller dari Big One. Ada lampu RGB LED gitu di samping-sampingnya. Dapat dockingnya juga. Dan ada kayak customizable gitu guys. Jadi kalian bisa kayak remap gitu untuk tombol-tombolnya. Ada 4 remappable button. Ada analognya bisa di custom tingginya ya. Ada yang tinggi, sedang, sama yang paling tinggi. Ada audio wireless support juga untuk lubang headsetnya. Dan ada 4-in-1 multi-platform connection dengan 2,4 GHz untuk wirelessnya. Rainbow 2 Pro dari Big One. Compatible buat Windows 11, 10, Nintendo Switch, Android, dan iOS. Di sini dijelasin lagi, ada 4 remappable button, ada wrap round, rubberized grip, ada hall sensor trigger. Berarti ini bakalan minim drifting dan multi-platform motion control. Ada motion control di Switch and even PC. Berarti bisa buat game-game yang pakai gyro gitu. Nice, oke, ini manualnya. Nah, ini dia untuk controllernya. Terus ada docking. Dockingnya berat cuy. Dockingnya ada USB-nya ya. Dan yes, ini dia untuk USB dongle-nya.
2,4 GHz. Oh, ada ini guys. Jadi kalian bisa gonta-ganti D-pad-nya. D-pad-nya ini nanti kita coba copot, dan ada si analognya juga ya, 4 biji tadi ya, yang bisa gonta-ganti ukuran, plus terakhir kabel USB-A ke USB Type-C. Oke, jadi ini dia untuk kontrolernya. Jadi ABXY, tombolnya kayak tombol Xbox kayak gitu ya. Layoutnya juga layoutnya Xbox. Nah, tombol D-pad ini kalian bisa dicopot. Nah, model dalamnya begini. Kalian bisa ganti ke model yang biasa. Mungkin kalau kalian yang suka main fighting game, ini juga super nice, licin gitu ya. Dan bobotnya masih oke. Tombol-tombolnya enak. Di atas ada tombol trigger, ini style Xbox banget sih. Nah, ada tombol custom ya, 2 di sini, yang mana kalian bisa custom mungkin kalau di game PC gitu. Dan di belakang juga masih ada tombol tambahan 2. Nah, di atasnya ini ada setelan guys, buat kalian setel si trigger belakangnya ya. Oh, ada dua settingan doang guys, satu atas, satu bawah. Sama, yang bagian kiri kanannya juga ada. Dan terakhir di bawah ada headphone jack. Jadi kalau kalian pakai headphone buat audio bisa. Nah, ini adalah si pogo pin, yang mana kalian bisa pakai ini buat dock ke chargernya ya. Oh, jadi ke posisinya agak dibalik begini. Ya, terus ditaruh. Tuh. Nah, nanti kalian tinggal taruh ada USB-C di belakangnya ini buat dicas. Oke, untuk layout tombolnya satu lagi gue lupa bahas, di bagian bawah nih ada tombol-tombolnya nih ya. Jadi beberapa fungsi-fungsi yang gue sendiri masih tidak tahu. Jadi nanti gue akan coba testing aja. Oke, kita buka manualnya. Buset deh, gede banget manualnya. Wah, gila. Keren habis. Ya, jadi ini untuk tombol on off-nya di logo Big One-nya ini. Jujur, mereknya susah banget sih disebutin ya guys. Nah, ini LED RGB-nya ya. Jadi dia melingkar di seluruh kontrolernya. Oh, jadi bisa ganti ke warna hijau juga, oranye, dan mati. Oh, 3 macam doang guys kalau bawaannya ya, jadi ya. Nah, ini ada aplikasinya namanya Big One Tools. Jadi bisa gonta-ganti, dan ada beberapa konfigurasi sama makro juga. Gue sih nggak ngerti ya kalau pakai kayak gini gimana. Biasa gue cuma buat main-main aja. Tapi gak keren habis sih lampunya. Cuma ini lampu tengah-tengahnya mesti warna hijau aja gitu, sayangnya gitu. Dan kita bisa custom lampu sendiri pastinya ya. Bisa breathing, bisa flicker gitu, kedip-kedip, atau gradient aja. Gradient dari kiri ke kanan, settingan standarnya. Brightness-nya juga bisa dikurang-kurangin nih kalau kalian nggak mau terlalu mengganggu mata kalian. Oke, overall sih kayaknya bakalan enak sih, tapi gue bakal tes lebih lanjut lah. Nanti kita coba lihat aja apakah ini akan masuk ke video yang lain. Udah dijual nih harganya Rp799.000. Kok menarik sih ya, dijual sama PS Enterprise. Nah, udah legit, jadi udah ada yang beli juga nih. Dan ya, buat fitur-fiturnya menarik sih buat dicoba. Oke, sip, itu tadi. Kita lanjut lagi ke unboxing berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, oke. Got it. Ini adalah Hugibis wireless video transmitter. Jadi ceritanya gue itu kan beberapa waktu kemarin udah mulai traveling. Dan kalau gue tuh bawa Nintendo Switch atau gue bawa kayak Steam Deck atau ROG Ally, kalau pengen dicolokin ke TV itu tuh agak ribet. Nah, ini gue menemukan salah satu produk yang bisa ngetransmit wireless HDMI ke iPad, ke tablet. Oke, jadi ini dia barangnya, guys. Jadi dia itu cuma ini untuk on off. Nah, bentuknya tuh HDMI ya. Jadi ini tuh dicolokin nanti ke dock Nintendo Switch kalian, atau kalau gue tuh ke dalam dock charger kayak gitu ya bentuknya ya. Jadi gue nggak usah bawa kabel HDMI lagi. Cukup kayak gini aja. Terus gue bisa main nanti dari tablet, dari iPad. Gue sendiri memang biasa bawa iPad kemana-mana karena biasa buat anak juga kalau lagi dibutuhkan. Memang saat ini masih terbatas di iPad, di tablet doang. Cuma kedepannya gue harap ini bisa nanti juga masuk ke laptop kayak gitu ya. Nanti kita testing aja, mungkin kalian bisa lihat sedikit nanti cara kerjanya kayak gimana. Dan ya ini solusi buat versi yang iPad. Jadi kalian mesti punya tablet biar kepake si barang ini. Oke? Ini harganya di Rp679.000. So yes, itu tadi. Kita lanjut lagi. Oke, jadi sisa 2 yang kecil-kecil kayaknya gue tahu ini apa. Gue buka bareng aja ya. Mohon perhatian. Selalu unboxing. Nah, sekalian deh kita rekam kan pas unboxingnya kan. Oke. Dan yang kecil ini
ada 4 aksesoris kamera, 2 dari SmallRig dan 2 lagi dari Valcam. Yes, gue itu lagi demen guys, suka otak-atik aksesoris kamera dan ini yang gue lagi coba iseng-iseng. Jadi ini tuh adalah semacam handle buat kamera dan ini handle sampingnya, jadi ada 2 nih ya. Sedangkan ini tuh adalah kayak quick release. Ya, jadi dia itu kayak semacam tripod head kayak gitu, tapi yang versi simple. Kita buka yang SmallRig dulu deh. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, jadi kayak gini doang guys, sebenarnya simple. Ini tuh cuma buat pegangan di atas kamera aja. Dan gua sendiri pilih ini tuh yang namanya adalah NATO. NATO itu bukan yang organisasi itu ya, tapi NATO mounting ya, mountingnya jadi dia itu sistemnya tinggal dijepit doang ya, jadi nggak usah diputer-puter kayak pada umumnya. Sebelumnya kita pernah unboxing juga SmallRig, tapi itu semua adalah versi yang puter-puter, yang mana gua ngerasa itu agak ribet. Nah, kalian tinggal kayak misalnya di kamera kalian itu kalau kalian beli cage, ini salah satu cage dari SmallRig, dia itu ada mounting di atasnya. Beberapa kamera ada bawaannya mountingnya, tapi kalau yang ini gua mesti beli rel NATO tambahannya. Nah, jadi dia itu sistem kerjanya, kalau kita lihat itu kayak gini nanti. Nah, si relnya itu kayak cuma nyelip aja ke dalam. Ya, nggak bisa, guys. A few moments later. Oke, jadi gua habis ganti nih si rel atasnya. Jadi cara kerjanya kayak gini nih. Jadi kita tuh tinggal nge-slide aja. Nah, terus kita tinggal ngunci aja nih. Ini NATO mounting namanya, jadi kalian lebih gampang untuk buka tutupnya. Sama juga dengan yang samping, kalau kalian mau copot tinggal dicopot aja nih. Nih, kalau yang samping kita tinggal putar pakai satu tangan aja bisa literally gitu. Jadi, oke, tuh, jadi kayak gini, ala-ala sinematik banget ya. Nah, itu satu. Nah, sekarang yang kedua, yang ini nih guys. Ini adalah Valcam F38 Quick Release System. Nah, jadi ada 2 macam, mirip tapi beda guys. Satu, ini yang ada lubang-lubangnya ini adalah kita bisa pakai ini buat ditaruh di strap kamera. Sedangkan yang ini itu kita bisa taruh di tripod head. Oke, ini gua contohin. Nah, ini gua tinggal kunci aja di atasnya nih ya. Nah, di sini tuh ada si quick release-nya. Nah, quick release-nya ini gampang banget, kayak tinggal dibuka tutup aja. Simple banget. Tuh, ya tinggal keluar masuk. Kalau mau kunci lagi. Jadi dia tuh benar-benar safe lah istilahnya gitu ya. Tuh, nggak bakal bisa lepas. Harus ditekan dulu di sampingnya ini, baru kita bisa lepas. Terus ya super solid dan super easy. Nah, yang satu lagi, yang ini, itu gua mau pakai kalau gua lagi misalnya jalan-jalan nih. Ya, jalan-jalan, nggak mau pakai, bukan buat pas lagi syuting video, cuma buat liburan aja. Jadi kalau kalian punya strap kamera, apapun itu, ujungnya tinggal kalian masukin aja nih ke sini. Tuh ya, in this case nih gue pakai yang Peak Design punya. Nah, jadi kalian strap kameranya dikaitin begini. Nah, kameranya tinggal dimasukin ke dalam. Jadi kalau kalian tenteng nih ya, misalnya di badan, kan bisa begini nih. Tuh. Nah, kalau kalian mau lepas, tinggal tekan aja. Baru bisa angkat, atau ya sekalian taruh pakai kamera tuh dibawa-bawa kayak gini aja udah. Lebih simple aja sih, kan gampang dibawa kemana-mana, nggak harus kadang kita nyolok taruh di strap kamera, kita mesti ikat ke kameranya, tinggal beli yang kayak gini aja, jadi kita bisa sekali-sekali kita pakai buat di jalan-jalan ya, pakai bawa strap. Kalau kalian mau nge-vlog, ya tinggal dipakai aja ke sini untuk mode vlogging. Karena soon kita bakal nge-vlog, ada acara dari brand favorit kalian yang selalu rame kalau kita bikin kontennya. Untuk harga-harganya ini range-nya dari sekitar 300.000 sampai 400.000-an, jadi masih tergolong terjangkau ya buat aksesoris kamera, atau nanti kita bikin satu aksesoris kamera sendiri aja nih videonya. Let me know kalau kalian pengen, komen aja langsung di bawah. Oke, lanjut. Yang gede dari DHL, ini tiap kali mega unboxing ada paket dari DHL ya. Kalau bentuknya lonjong ini udah tau lah ya pasti apa ya. Sip. Wow. Oke, jadi ini dia kita dikirimin ada sebuah keyboard dari Apomaker, namanya adalah Shadow X, dan ada ini dia beberapa switch dari Apomaker juga, namanya Apomaker Flamingo Switch. Pink banget nih. Oke, kalau kita lihat dari layoutnya ini agak unik ya, kayak layout TKL, 10 keyless, tapi nggak ada function row-nya gitu di bagian atasnya. Nah, di sini dikasih nama 70% compact hot swap triple mode mechanical keyboard with LCD screen. Jadi ada LCD sama ada knobnya juga. Sekali lewat, kalau kalian pengen lihat feature-featurenya, silahkan di pause.
Accessories are underneath. Oh, jadi ada. Oke, ada accent keycaps warna kuning. Dapat kabel USB ke USB Type-C. Dan ada switch tambahan. Ini switch kuning, Gateron yellow. Dan nggak lupa ada 2-in-1 switch and keycap spooler. Oke, so ini dia. Ternyata dia terbuat dari plastik, tapi berasanya kayak terbuat dari metal sih. Unik juga. Nah, ini dia untuk bodinya, layoutnya ya. Kayak kita bilang ya, unik ya. Oh, wow. Super smooth. Stealthy banget desainnya. Ini untuk knobnya ya. Knobnya tuh ada limitnya gitu guys, bukan yang diputar-putar terus. Segini udah habis, sampai segini full. Dan ada layarnya nih. Coba kita ada tulisannya TV lagi di sini tadi. Lol. Oke, nah segitu layarnya guys ya. Unik juga sih, layoutnya unik banget. Nah, di belakang ada USB Type-C dan ada USB dongle-nya nih. Tempat kalian nyimpan si USB dongle-nya. Ada kaki. Ya, jadi ada kaki, bisa 2 angle ya. Satu yang angle atas, satu yang angle 2 kalinya yang kecil. Jadi ada 2. Bawah-bawahnya karet, coba kita hidupin ya. Oke. Nice, jadi diputar doang. Dan layar LED-nya nih. Di sini ada baterai 81%, ada mode Windows atau Mac, dan ada mode, ini caps lock sih kayaknya. Terus di bawah juga ada pilihan nih ya. Tuh, ada mode 2,4 GHz, ada mode Bluetooth, dan ada mode wire juga, plus ada tanggal sama tahunnya gitu-gitu ya. Unik sih layoutnya ya, bentuknya ya. Beberapa mode tuh. Kalau kita switch gini, dia switch ke mode. Jadi knobnya ini buat switch mode guys, bukan buat volume control gitu. Suaranya asik juga sih. Cuma ya gitu, karena bodinya plastik ya. Walaupun finishnya berasa bikin kayak keyboard ini terbuat dari metal sih. Nah, itu tadi untuk yang Gateron Yellow. Nah, kita juga dikirim ini ada switch set dari Epomaker namanya Flamingo Switch ya. Ini switch warna pink banget. Ini switch yang udah di loop juga dan linear. Speknya nanti coba kalian cek aja di sini, gua taruhin. Oke, by the way, keyboardnya ini adalah south facing ya. Jadi kalau kalian yang pakai keycaps yang cherry mesti hati-hati. Coba kita tes bareng-bareng nih ya. Jadi dia suaranya lebih low pitch ya, bisa dibilang ya, dibandingin sama Gateron Yellow. By the way, ini Gateron Yellow-nya juga yang udah loop ya. Jadi Gateron Pro Yellow kalau nggak salah namanya. Tuh, lebih ada popnya gitu. Tapi keduanya sama-sama enak sih, gue bilang sama-sama oke. Jadi untuk keyboard Shadow X ini udah mulai dijual juga di websitenya Epomaker kalau kalian pengen cek. Tapi ada juga yang udah buka PO di Indonesia. Harganya itu di sekitaran 2,2 juta rupiah. Jadi wow, agak mahal sih ya yang ini ya. Sip, itu tadi yang kesekian, gue nggak tahu. Kita lanjut lagi unboxing yang berikutnya. Oke, ini isinya apa nih? Ini gue tahu. Oke, jadi ini dia paketnya adalah sebuah baby kamera. Tapi nggak sebuah sih, ini isinya ada 2. Ya, 2-in-1. Kenapa? Karena sekarang anak gue tuh udah mau dewasa. Udah 3,5 tahun umurnya. Jadi dia mulai pengen tidur sendiri. Nah, problemnya adalah di tempat gue, CCTV-nya itu cuma 1. Nah, kebetulan pas gue mau nanya, gue beli kameranya lagi itu ternyata nggak ada. Yang ada adalah yang kayak gini guys. Ini tuh kameranya udah langsung 1 set isi 2. Dan ini kameranya juga udah ada baterainya. Karena anak gue itu di rumah dia tuh suka lumayan berpindah-pindah. Ada ruangan buat dia main sama ada ruangan buat dia tidur. Makanya akhirnya kita mau nyobain yang 2 biji ini sekaligus. Sekalian dia kalau mulai tidur sendiri kita juga bisa langsung pantau dari si baby kameranya. Oke, jadi ini dia buat isinya guys. Jadi dapat 2 buah kamera dan ini ada semacam kayak tripodnya gitu ya. Yang mana kalau kalian bisa bautin di bawah, terus kalian bisa gantung gitu. Misalnya ada di mainan dia atau di tempat tidur dia, itu bisa dikaitin aja karena ini elastis. Nah, terus di kameranya sendiri ini ada switch buat on off-nya. Jadi dia itu ada baterainya gitu ya. Yang mana kalau kita hidupin, dia akan jalan berdasarkan baterai. Oke, nah ini untuk tabletnya, dia bentuknya kayak gini, terus ada silikon gitu di luarnya ya. Dan ada kamera lagi di belakangnya, yang gue bingung entah buat apa, tadi kita coba aja. Coba kita hidupin ya. Nah, jadi dia ada antenanya juga, 1.
Dan ada ring di belakangnya kalau kalian buat pakai untuk jadi stand berdiri atau buat kalian pegang aja gitu, dibawa kemana-mana. Sorry guys, ini ternyata bukan kamera, tapi ini adalah center. Ya jadi center kalau kalian mungkin lagi gelap-gelap gitu, bisa dipakai di sana. Nah jadi kameranya ini wireless ya, jadi dia tinggal bisa kalian lihat tuh. Nah dia bisa kalian atur, ada PTZ-nya juga. Nah, kita bisa swipe gitu dari kameranya buat kontrol si kameranya. Kalian mau adjust itu langsung di touchscreen-nya gini. Nggak ada metode kontrolnya gitu ya, jadi mesti langsung aja di swipe gitu. Oke, nah selain itu ada beberapa tools nih ya. Pertama kalau kalian untuk setting brightness, tuh bisa digelapin juga. Untuk ngezoom, untuk play ada play audio, terus dia ada suaranya juga di sini ternyata. Nah, terus ada center. Nah, center ini, nah tadi guys yang di belakangnya kalau kalian hidupin, tuh ada centernya gitu kecil. Ya cukup oke lah, cukup terang. Mungkin kalau di posisi gelap, karena ini kita kan studio cukup terang, jadi nggak gitu kelihatan mungkin. Nah, bisa setting alarm juga, ada alarm on off. Nah, sini kita bisa ngomong nih, halo 123. Nah, gitu. Oke, dan terakhir kita bisa nambahin kamera. Nah, kamera yang kedua kayaknya belum kedetek nih karena di sini tulisannya cuma 1 doang. Jadi kita plus tambah aja 1 lagi, kita select cam kedua. Oke, fitur-fitur tambahan lain kalian bisa main, ada story juga, ada buat baby gitulah fitur-fitur tambahannya. Nah, kalau mau balik ke kamera tinggal pencet yang kamera lagi. Cuma gue belum menemukan nih gimana untuk pindah ke kamera yang kedua. Oh, ini kamera yang kedua? Lah. Oh iya, ini kamera yang kedua sekarang yang kedetek. Oh, di sini untuk switch-nya kita tinggal pencet yang mata, terus pindah kamera 1 atau di kamera yang kedua. Tuh, bisa sampai 4 kamera ya. Jadi kalau yang ini ya kalian bisa tambah-tambahin gitu jadi. Oke, sip, itu tadi untuk Hubble Baby Camera. Ya, kalau kalian yang punya anak yang mulai pengen tidur sendiri mungkin dan ya butuh footage surveillance, ini kalian bisa jadiin rekomendasi karena gue udah pakai Hubble lama juga. Kualitasnya oke, terutama ada garansi sih. Jadi kalau memang bermasalah bisa diklaim. Gue pernah kemarin bermasalah sekali, unitnya nggak bisa di-tag kamera, gue klaim langsung diganti baru dan good job sih, servisnya oke. Sip, itu tadi. Lanjut lagi ke unboxing kita yang terakhir, yang ini super unik. Oke, last but not least ada paket gede berat cuy dari Divoom. Nah, oke. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah speaker yang lagi ngetren katanya di China ya. Namanya adalah Songbird HQ. Speaker 50 watt audio output, ada karaoke mikrofonnya, ada singing profile, baterai 36 watt hour, 6 jam bisa main dan baterainya Bluetooth 5.0. Jadi ada handle-nya di atas kalau buat kalian bawa mungkin ya ke rumah temen pengen karaoke, bukanya dari atas ini. Oke, gue belum lihat, tapi gue sering lihat beberapa kali videonya di online kayak gitu ya. Dan, wah gila, packagingnya cakep banget ini. Nah, jadi dapat pertama speakernya, tuh, wush, ya, jadi ada handle-nya gitu. Terus dapat mikrofon 2 biji dan ada si dock chargernya gitu. Ya, jadi dia modelnya dipakainya begini nih. Mungkin ya. Nah, jadi dapat itu ada si kabel kayaknya dan kertas-kertas quick start guide sama garansi. Nggak dapat charger guys. Bingung juga. Mungkin chargernya langsung coba kita lihat ya. Jadi dapat 2 buah kabel ya, kabel USB-A ke USB-C dan ada kabel 3,5 mm jack. Oke, jadi dia ada USB-C, ada 3,5 mm sama ada micro SD card. Nah, di bagian atas ada tombol-tombolnya ya. Jadi ada tombol power di paling kiri, tombol mode atau Bluetooth, dan next rewind sama tombol mikrofon. Nah, kita sekarang coba hidupin aja ya. Oh, kita bisa tekan. Oke. Nah, speaker ini menurut gue tuh menarik banget buat kalian yang pakai Apple Music nih. Kenapa? Karena kan di Apple Music sekarang ada fitur baru tuh, yaitu fitur lirik. Nah, di situ kalian bisa matiin. Kita coba tes ya. Jadi ini dia, ada si Divoom-nya, tinggal pairing. Nah, dan dia langsung otomatis connect.
Oke, kita coba tes mikrofonnya sambil kita cari-cari lagu. Cek. Oke, ini mikrofonnya kecil sih, mini banget. Ada satu tombol. Oke, sudah. Tes. Cek. Karaoke mode. Cek. Tes. Kenceng banget. Kalau kita naikin, kenceng banget. Saya tidak tahu lagu apa guys yang saya mau nyanyi sekarang. Tuh, bisa kayak gitu. I was staying by your side, so I knew you were okay. Tuh, kita bisa karaokean langsung guys. Tidak perlu lagi pergi ke tempat karaoke begini. Tinggal langganan Apple Music aja dan beli di Voom Songbird HQ. Mantap. So ya, sekarang gue paham kenapa barang kayak gini tuh ngetrend di China guys. Jadi si Voom memang bilang ke gue ini tuh lagi ngetrend banget di China, tapi kualitasnya bisa dibilang ini Voom oke banget sih. Mikrofonnya ada 2 ya dapatnya, jadi kalian bisa langsung nyanyi bareng-bareng sama doi ya, sama istri, sama pasangan, asal jangan sama yang aneh-aneh gitu ya. Oke, jadi nah suaranya juga udah ala-ala penyanyi diva gitu kan. Udah ada echonya, ininya juga enteng, unik banget gitu kan. Fotogenik sih warnanya juga, dan ini ada beberapa warna sih ya katanya ya, kalau kalian pengen cek itu nanti ya tuh nanti gua taruh aja lengkapnya linknya di bawah. Harganya lumayan nih guys, di 2,899 juta rupiah. Yes, mungkin buat hadiah kalau pasangan kalian suka nyanyi ya, dan kasih juga langganan Apple Music, sudah tersalurkan hobi dia. Oke, sip, itu tadi di Voom Songbird HQ. So guys, setting itu tadi buat mega unboxing bulan September 2023. Semoga videonya seru-seruan aja. Yang paling menarik sih menurut gua ini nih ya, karena ternyata emang seseru itu kita bisa karaoke di rumah, tinggal pakai ya YouTube juga bisa sebenarnya, Apple Music juga bakalan oke. Tapi buat kalian sendiri kira-kira mana yang paling menarik menurut kalian dan pengen kalian bahas lebih lengkap lagi, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Basic Otak YouTube channel buat info tentang tech and gadget terbaru yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ya, sambil kita menunggu iPhone 15 ya. Ini kita syutingnya tanggal 12 pagi nih guys.